Silakan gunakan handfree. Jika kamu pemberani bukan penakut. Cerita seram hantu yang suka bau darah. Cerita ini terjadi saat aku remaja. SMA sekitar kelas 1. Aku tinggal di daerah selatan Jakarta, di mana saat itu masih banyak kebun dan pepohonan yang cukup besar. Singkat cerita, malam itu adalah malam di mana ibuku melahirkan adik bungsuku di rumah sakit. Proses melahirkan sampai lahirnya adik perempuanku cukup cepat tanpa kendala. Kami sekeluarga menemani beliau di rumah sakit saat melahirkan. Sore hari aku, ayah dan salah satu adikku pulang ke rumah, dengan maksud ingin mengubur ari-ari adikku di halaman rumah. Ayahku meminta aku menggali lubang, sesuai dengan permintaan ibuku agar ari-ari ditanam dengan disertai alat tulis dan beberapa bumbu dapur serta buku Yasin. Entah untuk apa maksudnya. Tapi sialnya ayahku meminta aku yang mengurus semua sampai menguburkan ari-arinya. Sementara beliau balik lagi ke rumah sakit, untuk menemani ibuku. Jadilah aku menguburkan sendiri ari-ari yang sudah dalam wadah kendi itu. Dan untuk menaruh semua barang-barang bawaan aku buka tutup kendi dan tanpa sengaja aku memegang sedikit ari-ari yang berbau amis itu. Selepas mengubur ari-ari, hari pun menjelang maghrib. Aku masuk ke dalam rumah, dan entah mengapa aku bukan langsung untuk mencuci tanganku yang kotor, dan sedikit terkena darah dari ari-ari, dan aku malah terduduk di depan televisi di ruang tengah. Sementara adikku sudah kelayapan pergi main dengan kawan-kawannya, dan aku pun hanya sendiri di rumah. Terlalu lelah seharian mondar-mandir, dan aku pun terlelap tertidur. Dan disinilah awal cerita seram yang aku alami. Aku tertidur, lelap. Suasana rumah pun begitu sepi dan sunyi. Tiba-tiba sayup-sayup aku mendengar suara rintihan, pelan. Suara perempuan itu menangis kecil merintih-rintih. Ku buka mataku, dan ku mencari asal suara tangisan perempuan itu. Ternyata ku dengar dari kamar gudang. Letaknya di belakang rumahku, yang terpisahkan dapur dari tempatku tertidur saat ini. Tanpa takut, setidaknya aku masih berani. Ku mendekati kamar gudang dan perlahan ku buka pintu. Perlahan-lahan, dan saat pintu terkuak dan terbuka, aku terpaku terdiam dan gemetar, dan sangat terkejut, melihat sesosok wanita duduk di meja, yang membelakangiku sambil merintih dan menangis pelan. Tiba-tiba, dia menoleh. Astaga, mukanya pucat. Sangat pucat dan sangat menyeramkan. Dan dia menatapku tajam. Lalu, dia tertawa kecekikikan, dan mulai bangun berdiri. Lalu, astaga, dia melayang berputar-putar di kamar gudang. Aku terpaku, terdiam ketakutan. Kakiku terasa lemas. Rasanya ingin aku pingsan, melihat makhluk berbaju putih melayang berputar-putar di kamar gudang. Dan tiba-tiba dia melayang terbang ke arahku. Dan aku tersentak kaget dan terbangun dari sofa. Ternyata aku bermimpi. Aku terbangun, aku masih di sofa ruang tengah, sambil terengah-engah dan beristighfar. Setelah beberapa saat aku bermaksud mengambil minum ke dapur. Setibanya di dapur, saat aku minum, terdengar jelas suara perempuan menangis. Persis seperti dalam mimpiku tadi. Aku terheran, masih tak percaya aku kucek mataku. Dan ternyata suara itu makin jelas. Tanpa pikir panjang aku buka pintu kamar gudang. Menebak akan melihat hal yang seperti di mimpiku tadi. Tapi ternyata kosong. Tapi suara itu makin terdengar jelas. Tapi bukan dari dalam gudang melainkan dari ruang tamu. Dari arah depan rumah, dan aku berlari menuju ke ruang depan. Dan benar saja, perempuan itu lagi. Tapi kali ini aku kumpulkan keberanian. Aku ambil sapu lidi dan mendekati perempuan itu. Saat tinggal berjarak 5 langkah, perempuan itu berbalik,
dan beradu tatapan denganku. Astagfirullah, mukanya lebih seram dari yang tadi. Dan, dia meloncat, terbang ke arahku. Sontak aku mundur, ku pejamkan mata dan beristighfar. Aku berteriak, astagfirullah, dan ku pasrah dan menunggu diterjang makhluk itu. Dan aku ditabraknya sampai aku terjungkal. Ku buka mata saat aku terjatuh. Dan alhamdulillah, aku terbangun lagi dari tidurku. Kali ini aku ternyata jatuh dari sofa yang aku tidurkan. Aku berdoa dan beristighfar. Kulirik jam. Ternyata sudah lama sekali aku tertidur. Sudah jam 12:30 malam. Teringat adikku yang main, aku segera melihat ke kamarnya. Ternyata adikku sudah tidur, dan aku pun mulai menutup korden jendela dan mengunci pintu. Tiba-tiba tak berapa lama aku mengunci pintu, ada suara yang mengetuk pintu. Aku pun spontan bertanya, siapa? Khawatir ayahku yang datang, aku segera berlari membukakan pintu. Namun tak ada siapapun. Well, aku tak mau berpikir aneh-aneh. Apalagi setelah mimpi burukku tadi. Namun saat aku menutup pintu dan baru saja menguncinya, pintu depan diketok kembali. Kali ini dengan suara perempuan berbicara lirih, "Buka. Ya Allah, apakah ini mimpi lagi?" Aku mencoba mengintip dari korden jendela, dan kain putih menjuntai di depan pintu rumahku. Rambut hitam sangat panjang sampai ke lantai. Dan, mukanya, ya Allah, perempuan tadi. Sontak aku berlari ke ruang tengah dan mencoba mengingat apa yang salah. Ternyata, di tanganku, noda darah dari ari-ari adikku masih ada dan mengering. Berbau amis. Aku segera ke kamar mandi dan kubilas sampai bersih. Lalu aku mandi cepat dan berwudu. Selesai berwudu aku mulai tenang dan muncul keberanianku untuk menghadapi makhluk itu. Dengan mantap ku buka pintu. Tapi ternyata makhluk itu sudah pergi. Lalu aku segera menunaikan sholat maghrib dan isya yang tertinggal. Keesokan harinya, tetangga depan rumah yang malam itu bertugas ronda mengatakan padaku kalau semalam ada tamu di depan rumahku. Perempuan cantik, dia mengira itu kerabat ibuku. Karena saat dia balik lagi ke depan rumahku, perempuan itu sudah tidak ada. Dipikirnya sudah masuk ke rumah, padahal itu hantu yang suka dengan bau darah. Itulah pengalamanku. Berhati-hatilah bermain dengan darah orang yang baru lahiran. Ini kisah nyata. Jika saat ini kalian sedang sendirian, sadarlah bahwa kalian benar-benar tidak sendiri. L.K.N. Sare, bagikan ya. _garis bawah pangkat. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita seram ini. Like, komen dan subscribe agar channel Mutahar Penakut bisa berkembang dan mensajikan cerita-cerita seram dan misteri lainnya. Terima kasih.